Ini adalah lampu harapan. Harapan ini akan diberikan kepada pemimpin. Pemimpin menerima seluruh harapan ini yang menyala dalam setiap hari rakyatnya, yang menyala dalam setiap detak jantung rakyatnya, yang terucap dan yang tidak terucap, yang dalam hela napasnya punya harapan. Aku ingin hidup lebih baik lagi dibanding hari ini. Seluruh harapan itu nanti diterima. Dalam kekuatan demokrasi lahirlah pemberian mandat atau kekuasaan. Rakyat memberikan mandat kekuasaan pada pemimpinnya. Pemimpin diberikan hak untuk berkuasa. Dan amanatnya adalah ketika kekuasaan itu diberikan pada pemimpinnya, maka pemimpinnya harus menggunakan sebesar-besarnya kekuatan itu, kekuasaan itu untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Rakyat memberikan kuasa pada pemimpin, pemimpin mengelola kekuasaannya untuk kebaikan rakyat. Untuk itu, mari kita gunakan momentum malam hari ini adalah momentum kesadaran kita. Sudah saatnya kita punya pemimpin istimewa. Pemimpin istimewa adalah pemimpin yang tak berpikir lagi buat anaknya, pemimpin yang tak berpikir lagi buat istrinya, pemimpin yang hanya satu dalam dirinya, berpikir untuk rakyatnya. Dan pemimpin istimewa akan lahir di 14 Februari 2024. Prabowo Subianto adalah pemimpin istimewa. Kalau orang Ciasem mencintai saya, menganggap saya bisa berbuat untuk masyarakat, maka caranya pilihlah Prabowo. Karena apa? Kalau Prabowo memimpin, maka saya akan memberikan keluasan untuk memberikan kontribusi bagi rakyat. Karena berbakti perlu kekuasaan. Berbakti tanpa kekuasaan tidak akan ada makna. Deddy Mulyadi kalau setiap hari berkeliling paling hanya bisa memberi 10 orang, paling hanya punya anak asuh 100 orang. Tapi kalau saya memimpin, seluruh rakyat adalah anak asuhnya. Maka kalau bicara pemimpin tidak punya ibu negara, tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita tidak butuh satu ibu negara, kita butuh seluruh wanita Indonesia adalah ibu negara. Maka kita berharap ada presiden yang menganggap seluruh kaum perempuan adalah ibu negara. Tidak boleh lapar, tidak boleh ada ke rumah sakit tanpa obat, tidak boleh dia menangis untuk pendidikan anak-anaknya, tidak boleh anak-anaknya stunting atau kekurangan protein, tidak boleh lagi ada jalan rusak, tidak boleh ada jalan borong, tidak boleh ada rumah roboh, tidak boleh lagi ada ODGJ yang disimpan di dapur. Negara harus tampil menyelesaikan itu masalah. Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Cinta. Apa? Apa? Cinta pemimpin pada rakyatnya harus melebihi cinta pada istrinya. Cinta pemimpin pada rakyatnya harus melebihi cinta pada anak-anaknya. Pemimpin harus berani mengorbankan cinta buat istrinya dan mengorbankan cinta buat anak-anaknya. Karena apa? Karena seluruh cintanya sudah dipertaruhkan, sudah dipersembahkan untuk seluruh rakyatnya. Maka ketika anaknya tidak bersandar, pemimpin tidak usah sedih. Tetapi ketika rakyatnya ke sekolah tak punya uang untuk beli sepatu, maka pemimpin harus bersedih. Ketika istrinya tidak ke salon, pemimpin tidak usah sedih. Tapi ketika ada rakyatnya yang kakinya telanjang, bajunya robek, rambutnya lusuh, maka disitulah kerendahan martabat seorang pemimpin. Cinta bukan urusan pria dan wanita. Cinta adalah urusan rasa pemimpin dengan rakyatnya. Kita hanya butuh satu cinta, pemimpin untuk rakyatnya. Karena selama ini rakyat telah mencintai pemimpin. Semua
Dulu lagi salah dari teh. Salah dari teh. Salah dari itu kemana teh? Nanti kak, orang itu, hah? Jadi bakar. Oh, di bakarnya kemana? Di renang pak. Kayak keluar mah. Oh, coba ningali. Nah, woi. Itu nggak ini berbahaya. Berbisa banget pak. Bukan, ke tangan kamu nggak bahaya. Nggak bahaya pak. Terus kiringan wanian mukaan. Kan pakai ini. Oh, Ngomong apa sih? ya itu mah anu. Tuh, barang tas udun ya nama udun. Setuju pak. So sehat, Insya Allah. socana masih kena ciluyeun. Juga bobo pak. Oh, buah bobo. Geringan wayang ieu. Minum obat psikiater kan pak. Obat naon tuh? Bukan dokter Gebi masihan. Kanggo. Kanggo anxiety. Naon tah? Kena serangan cemas kan. Heeh. Nuhun. Ku dokter dikasih obat kanggo bobo. Cemas kemudian obat. Dikasih obatnya eta. Duka ada obat racikan. Serangan cemas. Ya cemas mah harus dipulihkan psikologinya bukan dikasih obat. Iya itu juga diajak konsul sama beliau teh. Oh, psikologi. Iya. Psikiater pak. Oh, psikiater. Psikiater. Oh, berarti kan Panji ada gangguan pikiran. Iya cemas. Cemas berlebihan. Yang berlebihan. Heeh. Cemas yang berlebihan. Iya pak. Ada mau lihat bapak obatnya? Jangan, bukan. Cemas yang berlebihan harus dilatih untuk tidak cemas tanpa obat. Iya pak. Siap. Nanti kalau obat muncul yang baru lagi masalahnya. Muncul yang baru lagi masalahnya adalah sulit tidur tanpa obat. Itu pak betul. Jam 2. Jangan. Tapi kalau pakai obatnya teh pak switch off pak. Iya, tapi kan nanti ada ketergantungan. Iya benar pak. Kan lebih baik kita melatih diri Daripada tergantung sama obat. Kan lebih baik melatih diri tidur walaupun berat nanti lama-lama juga bisa tidur. Itu. Tapi kan nanti ada problem baru adalah ketergantungan pada obat. mending hitung domba aja pak baru 1, 2. Nah gitu, nanti ketergantungan pada obat. Iya pak. Nanti sulit tidur. Iya. Gini atuh gampang. Anci mah tinggal ketemu si Aceh Reok. Akhirnya Pesantren di Cijaya. Buya. A Cireok, Andang. Oh anda. Nya. Mawi teh Buya. Entah Cireok tepang sang Cireok anu kieu nu Panji mah gampil atuh penanganan ku anjeunna. Gampang mudah ini Panji tinggal ketemu Cireok aja. Saya yang kemarin yang dari Garut itu kan anak kesulitan tidur karena ibunya meninggal, kemudian dia tidak bisa tidur. Kemudian ke puskesmas dikasih obat tidur terus. Nah sekarang sudah saya masukin ke situ, belum saya cek, tapi pasti insya Allah tumbuh. Nah Panji mah yang korban lem, kebiasaan itu play terus. Korban lem. Ada yang korban lem. Oh, suka di Panji. Juga bukan Caswara korban lem. Alek pak itu mah. Iya, bisa sembuh. Udah tinggal ke Aceh Reok, nanti sore ke situ aja. Nanti yang mulanya Cireok tadi pak. Cijaya, masuk pesantren Andang. Udah konsul nanti saya telepon, konsul gitu atau dengan Istadianto juga bisa. Konsul udah di terapi aja sama dia bagaimana bisa tidur. Gitu. Kalau nanti tergantung obat lagi, Bisa tidur sih pak. iya bisa tidur, tapi kan harus terus-terusan tidur. Obat. Iya. Nanti ada problem baru ketergantungan obat. Tidur. Iya sih ya. Jadi satu masalah selesai, ada masalah baru yang lebih besar. Makanya problemnya apa sampai Panji bisa? Kalau ngomong problem Panji dengan saya banyak saya deh. Sama-sama pak. Oh bahkan ini Iya lu pakai bapak. saya bisa ngatasin. Hebat pak. Maya Panji aja harus hebat. Ya, Panji kan gitu, lebih Pak. hebat dari saya. Tos we atuh Panji ayeuna ka bapak konsul langsung Yang tinggal baruman HP enak. Iya konsul kan mau dah nggak mau masalah privat ya mbak. Iya ini harus dipulihin dengan Pak Haris aja. Pak Haris juga jago. Kang Haris. Iya Kang Haris.
Yang untuk nanganin itu Kang Haris, ibunya jago, ibunya. Ibu Kang Haris jago. Kan seketika sini Kang Haris sekarang. Itu Anxiety itu Pak maksudnya. iya, tapi kan ketergantungan obat baru, tidak pernah ada problem yang selesai dengan obat, Pak. Iya benar. Ini kan problemnya hanya satu, sulit tidur. Kalau problemnya sulit tidur, ya kita berusaha untuk bisa tidur. Kemarin banyak tidur Pak, sekarang jadi sulit tidur. Gitu. Kenapa sekarang sulit tidur? Ada yang Pikiran. dipikirkan kan? Ya pikirkannya aja kita selesaikan. Kalau sulit tidur karena pikiran, ya yang dipikirkan kita selesaikan. Masalahnya dicabut dari otaknya. Jangan cuma di otak. Kan Kang Panji teh orang yang dekat dengan alam. Kenapa orang yang dekat dengan alam harus mengalami problem seperti ini? Kan orang yang dekat dengan alam orang yang sudah pasrah. Ayo, kan dekat dengan alam. Masa dekat dengan alam nggak bisa nyaman hidupnya? Iya nyapanya. Kan Kang Panji dekat dengan alam. Konsep alam apa sih? Konsep alam itu kan konsep pasrah. Tarima. Mengikuti garis takdir alam. Air mengalir dari yang tinggi lebih rendah. Angin bertiup dari yang tekanan tinggi ke rendah. Daun jatuh. Kan itu konsep alam. Kenapa Bapak tidak bertapa di belantara itu? Kenapa orang dekat alam harus berproblem? Karena gak ada pikiran Pak. Linglung Pak. Iya, linglung. Berarti cahaya salilaya ke alamnya kan pasrah. Cara berteman Pak. Kan jadi nilai yang dianut menjadi paham hidup kita. Yaitu hidup berserah diri pada apa yang menjadi ketentuan Allah. Itu alamnya. Iya Pak. Kenapa tidak berserah diri? Pertanyaannya adalah ketika problem itu kita pikirkan dan akhirnya menyiksa tubuh kita, membuat badan kita sakit, bukan apakah problem itu selesai? Kan melahirkan problem baru. Kenapa problemnya tidak kita cabut? Udah kita berserah. Lepaskan ya. Lepaskan. Nanti ngobrol deh. Nanti ngobrol. Ini tekanan batin yang berdampak pada gula darah naik. Karena gula darah itu problemnya satu, nggak berstres. Begitu stres drop. Makanya solusinya jalan kaki. Makanya jalan ke alam pada lingkungan itu kan melepas. Saya juga kemarin susah ada tidur. Saya susah tidur tidurnya bisa tidur 2:30. Tapi besoknya ya kita tuntaskan lewat jalan kaki kan. Sorenya udah normal. Setiap orang pasti ada masalah. Bang, lebih muda dari saya usianya. Jangan lupa. Saya sudah wakil bupati, Panji masih SD. Gugahnya Pak ya. Saya wakil bupati, Panji masih SD. Maula masih pakai pampers Pak. Masih Pak. Tara. Siapa taruh di pempes? Saya pakai Pak. Bisa lempak. Pakai kosangsang. Pakai kosangsang, lompatan deh. Turu kan awakna. Guru awak katanya muka gitu. Aula termasuk yang pernah itu. Pernah sulit tidur karena kebiasaan minum kopi waktu malam hari. Bangunnya selalu siang. Pernah jiwanya sampai dia merasa udah tidak berguna hidup ini. Pernah. Sekarang normal tuh. Aula normal kan, dandan. Sehat. Penuh semangat hidupnya. Gitu loh. Sekarang setiap orang pasti ada. Aja ngobrol. Siapa nyelesain aku usaha. Gitu loh. Apanya udah ke Cireok aja. Ke Cireok nanti atau dengan Kang Haris diskusi. Selesai kok. Yang di Cireok mah narkoba ge sembuh. Narkoba, ketergantungan lem. Kecuali si Egi yang nutu cager-cager di Cireok. Dikasih rem gak Pak? Hah? Hanya gitu ya teman. Gitu. Masa kenal dengan saya tidak bisa menyelesaikan masalah? Buat apa kenal dengan saya, Pak? Buat apa kenal sama saya kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan masalah? Masa ular bisa ditaklukkan
hati tidak bisa ditaklukkan. Itulah manusia. Ular kobra, rajanya ular yang paling hebat bisa ditaklukkan. Tapi diri sendiri tidak bisa ditaklukkan. Coba pikiran dan hatinya gerak taklukkan. Ya coba, harus dilepas. Gitu. Dilepas sekarang ulang, Pak. Ya udah nanti dengan saya ngobrol. Iya Pak. Ya, nanti kita ngobrol khusus kalau pertakuan aja nanti. Ya datang, ya ini. Nah, itu solusi apa, Pak? Iya, so. So begini. Ngobrol. Bahasa Sundana maruas, Pak. Pas Iya, cuy. Nah, iya mah dimandian ngaputing jam 12 kager gitu. Amin. Enggak di situ kan dimandiin jam 12 malam. Dimandiin. Gitu. Sekarang berobatnya terusin dulu gulanya. Tapi di balik gula yang diturunkan juga harus ada pikiran yang ditenangkan. Karena gula itu kuncinya diantaranya juga pikiran, tidak boleh stres. Ya, ada yang ular kobra ditaklukkan, hati sendiri tidak bisa ditaklukkan, bisa menaklukkan raja dari segala raja. Aduh. Bisa menaklukkan raja dari segala raja. Kita bisa menaklukkan diri sendiri. Aduh. Jalu. Linglung, Pak. Aduh. Hayang nyandung kasaha. Gara-gara nyari ujang gitu. Aduh, masa jauh sang petualang tidak bisa berpetualang dalam pikirannya sendiri. Saya naklukin satu liar di diri dari Pak. Gitu. Aduh, susah. Satu galak ditewakan. Rasa sorangan teka urus gumah. Betul tidak Bapak? Bandut ya? Satu galak ditewakan, diri sorangan teka urus. Gerang ngaraji atuh. Ini penting ya, gitu ya. Nih, panjinya harus segera pulih kembali. Harus kembali. Apakah ini suara burung tidak menjadi sesuatu yang bisa menenangkan jiwa kita? Iya, Pak, Gimana? terapi, Pak. Terapi. Kenapa tidak bisa menterapikannya? Perlahan lainnya berangsur sih, Pak. Oh, udah. Mulai. Sudah tuh. Mulai bisa. Apa yang kau pikirkan, nak? Setelah engkau punya segalanya, punya popularitas, punya isi tas, walaupun terbatas, gitu kan? Punya anak yang ganteng, yang cantik, punya istri yang baik, punya pegawai di usia muda seperti ini, udah bisa bangun rumah seperti ini, kan sudah sesuatu yang luar biasa. Amin. Dibanding dengan kita dulu. Apa sih yang membuat saya selalu tenang dalam hidup? Karena apa? Dulu saat jadi Mulyadi teh saha sih. Urang lembur, budak leutik, tukang ngarit, memanggul suluh, ngalah di kebon karet, ngalah suluh dijualan ke tukang sorabi. Aduh ayeuna kiri ya alhamdulillah. Kenapa tidak mensyukur? Ingat loh, Siliwangi harimau. Harimau itu apa sih kehebatannya? Kenapa dia menjadi kekuatan spiritual tertinggi dalam dunia hutan? Karena harimau itu, pertama ketika berburu, dia pergi sendiri. Dia dengan cekatannya kan, mengejar buruannya. Kalau berhasil, dia tidak pernah sombong. Kalau gagal, dia tidak pernah putus asa. Tidak mengundang teman-temannya untuk berburu kayak singa. Dia kembali ke tempat dia berawal untuk duduk diam menunggu buruan baru. Saya harimau sama dengan kobra. Harimau dengan kobra itu satu tipe, satu sifat. Kan teribut. Ya sudah. Hidup itu kan ada pencapaian, ada ketidaktercapaian. Ketika terjadi pencapaian, kita tidak boleh jumawa. Ketika tidak tercapai, kita tidak boleh putus asa. Ya relax aja sih. Dah hirup mau ukur ngeunah dahar ngeunah sari. Ngeunah biasa di mobil kan. Turunkeun.
Kak. Ya, Jalan Panji. Atur nuhun, Pak. Iya. Tapi yang dikirim dari Tasik belum nyampe. Acan, Pak. Udah. Kita mau nanti abdi tuh bumi, anu di Tasik. Tuh, kamu sebagai apa di sini? Hah? Sebagai apa? Cerita, Pak. Bangkit anak muda. Sekarang sih lebih baik sih, Pak. Lebih Sudah, baik. sudah semenjak saya ketemu sudah jauh lebih baik. Lebih baik asli, Pak. Ah. Support sih yang lagi butuh tes sekarang. Iya, sekarang kan udah support. Nih. Alhamdulillah. Kan ini beras yang nol kadar airnya. Ada gulanya belum? Kadar gulanya nol. Ya kadar gula kan berasal dari kadar air. Oh iya ya. Sudah nol itu. Packingnya kecil, Pak. Sudah nol tuh. Silahkan Bapak konsumsi dan diake. Nah, gitu. Nuhun Kak Puan. Iya, sudah, santai aja. Nuhun. Ayo diampihan. Lek, ambil Lek. Jangan lama, Ampihan Lek. dong. Udah ansar mau ya, Lek. Alhamdulillah. Gak ada angmi konek. Ini bodas nih bapaknya. Saya mah terbalik, ketika tidak makan nasi teh badan teh makin Rindu, Pak. bukan makin lintu, makin Sehat. segar, makin vital, tidak ngantuk waktu siang hari, nyenyak ketika malam hari. Meskipun tidurnya kadang-kadang dini hari. Ya, saya lagi sama Kang Panji terus motivasi ya, agar dia tumbuh menjadi kobra, bukan ular sawah. Gitu. Punya semangat, punya vitalitas dalam hidup, dan kembali lagi punya visi agar memiliki produktivitas. Sambil nunggu Kang Haris sebentar lagi. Mantap. Woi, Kang Haris. Jadi Kang Haris kita nih harus rame-rame ya, pokoknya fans KDM. Jangan lupa hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 jam 8 malam di kampung Desa naon, lapang bola naon? Tegalega. Lapang bola Tegalega, Desa Narogtog, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ya, Sule, Ohang. Rame di situ nanti ya. Dan sekarang ngobatin. Kembali lagi ke pengobatan. Apanji. Pak Jamu. Jamu. Ini teh Kang Haris harus diajakin ngobrol. Setelah ini begitu saya pulang, Kang Haris jangan dulu pulang. Inti mah pikiran. Ada yang dilamunkan. Saya tidak tahu apa yang dilamunkan. Apa pengen kawin lagi atau apa? Saya tidak ngerti lah. Budak ngoraken yang geus ngalamun, pikiran teh di kaki itu sudah kolot. Aing ge kolot teu ngalamun, happy terus happy. Harus segera nih dipulihkan. Itu kan ngalamun nih intinya mah kalau gula mah kalau stres mah ada repot. Repot, drop dia. Sini, Pak Sep. Kunang saya Emang apa? eta buk di baruan. Berem. Kunang eta buk di bareman. Di berepan pala, di berepan. Ari sia teu balik pisan. Sia teh laki awewe. Laki. Kunang buk di bareman. Ah hoyong Pak. Ngewat teh sia teh. Sungguh sunggulnya. Dot aya wisa. Oh nya kunang saya buk di bareman. Hiji dua mau yo satu. Oh, si bener sia. Bener, bener. Bukan pemajikan keneh teh. Ayam Ayah bebaturan apa? Bukan pemajikan keneh teh. Gaduh Pak. Sok dikumahakeun ti peuting. Ya teu penting mah di pasien emam mah ku. Dikumahakeun deui. Nya itulah. Ulah sampai ke Eta ayo apa? Hayo ganti. Ayo mana Bang? Nama. Ayo ganti. Mana Pak monyong tuh monyong nebak murah ya monyong murah. Naon eta kau. Ini Karagan menuju di karantina kan kamar itu. Nah, ibu kakek. Baik, Pak. Bukan. Ulah aku disukakeun mah meureun. Tawa, ewa.